saya akan mensupervisi Pak Ledi ketika melaksanakan coaching ya. Oke, rubrik penilaian nanti itu ada rubriknya. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Sebelum kita mulai coachingnya, saya mau bertanya dulu sama Pak Ledi. Kira-kira nanti saya harus membantu Pak Ledi pengembangan dalam kompetensi apa ya Pak? Menurut saya itu yang masih kurang dalam diri saya itu yang perlu bantuan dari ibu itu dalam pengembangan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, terus bagaimana nanti saya mengamatinya gitu? Kira-kira bagaimana? Ibu bisa hadir langsung di saat saya cuci dengan uji saya nanti itu bisa di dalam ruangan kami nanti. Oke, sebelum saya melakukan penilaian, bagaimana penilaian Pak Ledi terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Kira-kira bagaimana penilaiannya Pak Ledi gitu? Kenapa harus pertanyaan bobot bukan yang lain? Karena di dalam yang dipertanya bagus saya masih perlu bantuan untuk pengembangan, karena kemarin masih sulit untuk pengembangan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan terakhir yang sebelum kita melaksanakan supervisi, kira-kira harapan dari Pak Ledi nanti observasi ini apa yang akan dilakukan harapannya? Harapan saya nanti setelah supervisi tentu ada peningkatan dan perbaikan pada diri saya saat melakukan coaching. Gitu saja ya Pak Ledi, kita masuk ke nanti tahap coaching. Monggo silakan Pak Ledi mengajak coachingnya ke ruangan, nanti biar saya ikut. Gitu Terima kasih, Bu Siska, sama-sama. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ledi. Waalaikumsalam Bu Nur. Selamat siang. Tumben sekali ini sore siang-siang ngajak ketemu, ngajak ngobrol. Apa yang bisa saya bantu mungkin? Begini Pak Ledi, saya ini di kelas, khususnya yang kelas 8. Akhir-akhir ini tuh melihat perilaku murid-murid saya, itu ketika saya masuk ke kelas banyak yang belum siap belajar. Artinya mereka itu bukunya belum disiapkan, kadang masih ada yang di luar seperti itu. Ketika memulai pelajaran pun ada yang kepalanya diletakkan di meja. Nah, itu menurut saya kan mereka berarti semangat belajarnya masih rendah ya, kurang itu. Seperti itu Pak Ledi. Jadi pada obrolan kita sore ini benar-benar ingin mencari solusi bagaimana meningkatkan semangat anak belajar ya. Iya. Jadi saya ingin mencari solusi mengatasi permasalahan yang saya hadapi tadi, bagaimana agar murid-murid saya memiliki semangat belajar yang tinggi. Oke. Benar gini, dalam proses pembelajaran dalam mapel Bu Nur ya. Bu Nur ngajar apa? IPA. Ngajar IPA. Hambatannya apa Bu? Yang hambatan yang dialami oleh Bu Nur biasanya? Hambatannya yaitu tadi ketika saya masuk, sebagian anak ada yang masih di luar kelas, yang di dalam kelas pun tidak semua, hanya paling 1-2 yang sudah siap buku dan alat-alat belajarnya sudah disiapkan. Kebanyakan itu masih nunggu, ayo silakan bukunya dibuka, seperti itu. Terus kadang masih ada yang dibedake aja kepalanya itu, ada yang ngantuk dan sebagainya. Dengan kondisi anaknya seperti itu, yang Bu Nur lakukan saat proses pembelajaran itu apa biasanya? Solusinya apa biasanya? Selama ini saya mencoba yang pertama jeda
sudah memotivasi murid gitu. Yeah. Kadang dengan saya memberikan motivasi berupa nasihat, kadang juga ice breaking agar mereka siap terlebih dahulu seperti itu, dan berupaya untuk membuat atau menyusun pembelajaran yang lebih bervariasi sehingga mereka tidak jenuh. Tidak jenuh di kelas ya. Ya, seperti itu. Dari upaya dari Bu Nur sudah bagus ya. Oke. Kalau menurut Bu Nur ini ya, menurut Bu Nur, dalam proses sebuah pembelajaran di kelas itu idealnya seperti apa Bu Nur? Harusnya? Menurut saya idealnya ketika guru masuk, anak-anak sudah siap, kemudian menyambut antusias pembelajaran dengan wajah yang ceria, senang, kemudian buku-buku sudah siap, kemudian ketika guru menyampaikan kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak sudah mengikuti dengan antusias, tidak yang seperti yang saya alami itu Pak, yang anak-anak sudah disampaikan bahwa kegiatan kita hari ini masih ada yang tidur, kemudian ada yang bukunya masih di tas, seperti itu. Iya, itu Pak Ledi. Jadi seperti itu ya. Untuk selanjutnya ya, ini dalam 1 minggu itu Bu Nur total ajarnya berapa jam itu maksudnya? 24 jam. 24 jam. Bu Nur berapa, ada teman guru yang satu apa namanya sama maksudnya? Ada. 24 jam ya. Itu sudah ideal ya sebenarnya ya. Iya, sebenarnya sudah ideal. Kalau apa namanya, kalau semangat dari anak-anak itu tinggi dan sebagainya, sebenarnya kan sudah enak gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, setelah tadi apa yang disampaikan Bu Nur idealnya seperti itu, terus rencana kedepannya Bu Nur mau seperti apa dengan kondisi kelas yang seperti itu? Rencana saya ya untuk menghidupkan suasana kelas, setelah berdoa, saya mengajak anak-anak untuk bergembira dulu dengan bisa yel-yel, atau dengan permainan apa dulu. Jadi pengkondisian anak-anak itu senang dulu, nggak usah mikir wah IPA gitu. Itu yang pertama. Itu yang kedua, bagaimana saya mendesain pembelajaran yang bervariasi tadi, yang bervariasi, yang mengakomodir kebutuhan belajar anak. Sebenarnya rencana sudah bagus sekali ya. Ibaratnya anak dibuat kondisi nyaman, dibuat senang dulu, baru nanti masuk ke pembelajaran. Oke, kira-kira yang bisa membantu Bu Nur untuk mewujudkan rencana Bu Nur itu ada tak kira-kira? Mungkin teman, mungkin kepala sekolah, atau mungkin wakil sebagainya, mungkin ada nggak kira-kira menurut Bu Nur yang bisa membantu? Ada. Banyak. Menurut saya keluarga juga membantu. Artinya ketika keluarga di rumah mensupport, ketika saya kan memerlukan waktu lebih untuk mendesain pembelajaran dan sebagainya, itu keluarga mensupport, itu tentu membantu kesuksesan saya. Yang berikutnya, murid sendiri juga, ketika murid mau diajak bekerja sama untuk maju, itu juga akan membantu mewujudkan. Dan tentu dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru itu juga sangat membantu. Jadi semuanya bisa membantu untuk mewujudkan apa yang saya cita-citakan tadi, untuk meningkatkan semangat belajar murid. Terus ya, kira-kira kapan Bu Ibu mau ketemu dengan teman, dengan kelas untuk sharing dan sebagainya, untuk membahas permasalahan Bu Nur itu? Ada rencananya kapan kira-kira? Rencana hari besok lah Pak. Minggu depan ya. Oke, minggu depan. Jadi ini harus segera diselesaikan ya oleh Bu Nur ya, karena jangan sampai berlarut-larut itu ya. Oke. Ternyata obrolan kita sore ini luar biasa ya Bu Nur ya. Dan tidak terasa waktunya sudah sore ya. Semoga dari obrolan kita singkat ini nanti saya tunggu lagi minggu depan. Semoga Bu Nur sudah menemukan titik terang dan menemukan solusi untuk
bagaimana cara meningkatkan semangat belajar anak-anak setelah bertemu dengan kepala sekolah, dengan teman guru yang lainnya. Oke, ya, terima kasih Pak Ledi atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bunda. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan kembali. Oke Pak Ledi, ini pasca supervisi, saya mau tanya dulu kepada Pak Ledi, menilai diri sendiri dulu bagaimana penampilan Pak Ledi tadi waktu melakukan coaching. Monggo. Menurut saya sih dari alur cerita itu sudah tersampaikan semua, tapi itu tadi masih perlu banyak belajar dan belajar lagi untuk kedepannya dalam coaching bisa lebih baik lagi. Ya, Pak Ledi bisa ngomong seperti itu, yang membuat Pak Ledi menilai seperti itu kenapa tadi? Karena dari dari tujuan, dari identitas, dari rencana dan tanggung jawab sudah saya sampaikan ke kunci saya ya, dan kunci juga saya pancing-pancing untuk bisa menjawab sesuai dengan alur kita itu tadi, Bu. Oke, saya mau menyampaikan dulu hasil pengamatan saya ya Pak. Oke, silakan Ibu. Tadi alur ceritanya ada tujuan umum, ada, kemudian identifikasi ada, rencana aksi dan tanggung jawab juga ada. Kemudian untuk yang rasanya, yang mendengarkan kata kunci, tadi Pak Ledi kan nyambung gitu ya, nyambung berarti ada. Kemudian A-nya knowledge. Ya, tadi Pak Ledi ada kontak mata, kemudian ada yang menganggukkan, itu juga sudah masuk. Kemudian S-nya rangkuman informasi juga sudah ada, mengajukan pertanyaan mengapa, kemudian pertanyaannya apa, gitu sudah ada. Kalau menurut saya untuk permasalahan Pak Ledi itu kan pertanyaan berbobot, saya rasa pertanyaan itu sudah ada. Nah sekarang komentar Pak Ledi terhadap pengamatan saya apa? Ada komentarnya? Sedikit aja ya. Dari apa yang disampaikan Bu Siska tadi sebagai seorang supervisor yang sudah urut dan sudah lengkap untuk masukan saya untuk perbaikan saya untuk kedepannya. Secara sudah bagus untuk masukan untuk saya. Terus yang terakhir tindak lanjut Pak Ledi kira-kira ada nggak? Pelaksanaan coaching ke temannya yang lain atau gimana? Ya, pasti ada Bu. Nanti setelah dapat masukan dari supervisor, tentu kan nanti saya harus belajar dan memperbaiki diri saya nanti untuk bisa saya dalam mengcoaching teman yang lebih baik lagi dan bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi seperti itu. Kira-kira untuk mensupport, untuk meningkatkan kurangnya Pak Ledi kan tadi pertanyaan berbobot, kira-kira ada upaya lagi nggak? Upaya saya paling nanti ya sering lihat di YouTube lah, ada itu video kucing-kucing banyak itu kan, nanti saya bisa belajar dari situ nanti khusus. Berarti sudah sesuai ya Pak apa yang diinginkan tadi Pak Ledi, pertanyaan berbobot. Oke, kalau sudah seperti itu saya masukkan ke form supervisi ya Pak. Terima kasih Bu Siska. Sama-sama nih. Terima kasih ya Pak Ledi. Semoga sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.